Video tutorial ini untuk sobat investor yang mau coba trading saham di aplikasi PC Mirai Asset. Nah, ada fitur apa saja dan bagaimana cara pakai fiturnya? Simak tutorial ini selengkapnya. Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera dimanapun sobat investor berada. Kembali lagi dengan saya Sunandar. Di video ini saya akan bahas cara trading saham di HOTS-PC menggunakan menu running trade dan interstock. Jadi kita akan belajar fitur apa saja yang ada di menu ini dan kita akan praktek cara jual beli saham. Oke sobat investor, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Pertama kita klik running, lalu kita klik running trade dan interstock. Atau kalau sobat investor sudah tahu kode menunya, bisa juga input kode menunya. Untuk menu running trade dan interstock ini kode menunya 0200 ya. Jadi kita bisa input di sini. Oke. Nah, jadi otomatis terbuka di sini menu running trade interstock. Selanjutnya menu yang kita akan bahas juga yaitu menu order list. Menu 0805 ya kode menunya. Jadi di sini kita akan lihat progress order kita, order buy atau sell, apakah masih waiting buy atau waiting sell, apakah sudah done, nanti terlihat di sini di order list. Lalu yang ketiga kita juga akan bahas menu portofolio, menu 0800. Menu portofolio ini kita akan melihat saham kita ya yang sudah dibeli, terlihat di sini. Oke, kita masuk ke pembahasan menu running trade dan interstock ya. Pertama bisa diperhatikan sebelah kiri atas ada IHSG ya. IHSG per detik ini tanggal 1 Juli 2024 sedang bergerak naik, angkanya di 7124, 126 sekarang, berubah dinamis ya. Lalu kenaikannya juga mencapai 58 poin sekian ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Lalu persentase kenaikannya 0,56. Nah, ini terus berubah. Jadi belum nyampe 1% ya, masih di angka 0,8 sekian. Nah, lalu ada frek ini kependekan dari frekuensi ya. Jadi sudah ada 753.000 kali ya saham ditransaksikan sejak tadi pagi ya. Totalnya segini, kita bisa lihat berapa kali ya, frekuensi itu menunjukkan berapa kali saham sudah ditransaksikan sejak pembukaan market tadi pagi hingga saat ini. Lalu ada vol itu untuk volume ya. Jadi kita bisa lihat di sini berapa banyak lot dari tadi pagi hingga saat ini ditransaksikan, mencapai 119 juta sekian lot ya. Angkanya di sini masih bergerak, bertambah. Lalu ada val ini kependekan dari value ya. Value M itu million maksudnya. Lalu kita bisa lihat di sini angkanya mencapai 11 juta sekian ya. Kita tambah di belakangnya, di 11 juta ini tambah 60 ya, karena million 60 di belakang 11 juta ini, artinya total transaksi market dari tadi pagi hingga saat ini mencapai 11,5 triliun sekian ya nilainya ya. Lalu di sebelah kanannya lagi ada U itu untuk up. Jadi ada 291 saham yang naik. Jadi kalau yang hijau ini artinya dia bergerak naik ya, dibuka naik dari harga pembukaan tadi pagi. Jadi ada 290. Lalu ada D ini down ya, artinya turun. Jadi kalau yang merah-merah ini turun. Totalnya dari seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia yang turun itu mencapai 258. Nah, terus bergerak juga ya. Lalu ada yang minus. Ini artinya saham yang tidak naik atau turun. Kita bisa lihat di running trade itu warnanya kuning. Nah, ini yang kuning, 0 dia.
persentasenya ya. Change-nya masih 0. Artinya di sini kita bisa lihat ada 242 saham yang tidak naik atau tidak turun. Jadi kita bisa lihat di sini di running trade yang warnanya kuning ya. Lalu kita lihat juga, bisa kita lihat di sebelah kanan ada tanda bintang, ada 96 saham. Ini artinya saham yang tidak ada transaksi ya. Jadi tidak ada transaksi sepanjang hari hingga saat ini, totalnya ada 96 saham. Selanjutnya kita bahas menu running trade ya di sisi kiri ini. Jadi pertama kita bisa melihat di sini running trade ini bergerak ya selama jam market. Kita bisa mengetahui saham-saham apa aja yang sedang ditransaksikan, dan kita bisa melihat waktunya kapan ditransaksikannya ya, lalu kode sahamnya apa, harganya di berapa, transaksinya, perubahan persentase, dan berapa rupiah kenaikan atau penurunannya. Dan juga kita juga bisa melihat volume transaksinya berapa lot. Lalu ada BS, B ini untuk buyer, S ini untuk seller ya. Jadi buyer seller ini sudah tidak aktif. Dulunya ini menampilkan kode brokernya ya, kode sekuritasnya. Contoh kayak Mirai Asset, kode brokernya itu kan YP. Nah, dulu itu menampilkan di sini buyernya kode dari sekuritas apa, sellernya dari sekuritas apa, ditampilkan kode brokernya. Namun sejak tanggal 6 Desember lalu kode broker ditutup. Jadi menu buyer seller ini tidak berfungsi lagi ya. Nah, lalu kita juga bisa lihat ada display E atau display A ya, atau kita juga bisa pilih mau display A atau display B maksudnya. Nah, di sini sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan mau A atau B ya. Jadi hanya berpindah posisi aja. Nah ini menyesuaikan sukanya yang mana, bisa pakai display B atau display A. Lalu kita juga bisa set. Di sini ada settingnya. Jadi running trade kita bisa setting. Nah, set apa aja yang disetting, kita bisa setting price, change perubahan harganya, dan juga volume. Jadi kita mau setting yang ditampilkan di running trade itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi misal di sini price-nya kita isi minimal yaitu 60 harganya ya, dan maksimal 10.000. Nah, jadi saham-saham yang di luar range harga ini tidak akan muncul di running trade. Lalu juga change kenaikannya atau penurunannya berapa persen. Kita bisa isi, misalkan saya hanya mau menampilkan saham yang naik minimal 1%, maksimal 35% ya. Lalu volume juga kita isi. Jadi kita bisa isi sesuai keinginan masing-masing ya. Jadi kalau kita mau menampilkan saham blue chip juga ya, kita bisa setting agak rendah, misalkan kita bisa isi 200. Namun kalau kita hanya mau melihat atau menampilkan saham-saham second liner ya, kita bisa isi 1000. Kita bisa isi volume yang lumayan tinggi ya, 1000. Atau tadi kalau memang kita mau memunculkan saham second liner dan juga ada blue chip ya, kita turunkan volumenya. Jadi misalkan 200 atau lebih tinggi, ini menyesuaikan masing-masing. Ini saya contohkan saja. Di bawah all stock ada my favorite. Jadi kalau kita klik my favorite, kita hanya menampilkan saham-saham yang ada di watchlist yang kita sudah buat saja. Nanti di depan kita akan belajar cara bikin watchlist. Jadi kalau kita sudah punya watchlist dan kita pilih my favorite, kita hanya menampilkan saham-saham yang sesuai dengan watchlist yang sudah dibuat ya. Nanti akan jalan di sini yang muncul saham-saham sesuai watchlist kita saja, tidak ada saham lainnya ya. Nah, kalau sudah klik OK. Nah, sekarang kita bisa lihat perbedaannya. Jadi di sini volumenya juga tidak ada lagi yang transaksi 1 lot, 2 lot. Jadi men-screening
big money juga ya, kita bisa men-screening Bandar juga sebenarnya. Jadi kalau Bandar kan pasti masuknya dengan nominal yang besar ya. Jadi kita bisa lihat di sini running trade volumenya tidak ada lagi yang 1 lot, 2 lot atau transaksi retail ya. Transaksi kecil kita tidak munculkan lagi di sini di running trade. Kita hanya melihat volume yang sesuai tadi kita sudah setting. Dan juga harganya, perubahan harganya ya, persentasenya tidak ada yang merah atau warna kuning, semua hijau. Jadi tadi kita setting minimal 1% ya. Lalu harganya juga harga di atas 60. Tadi kita setting range harga dari 60 sampai 10.000. Nah, kita bisa lihat perbedaannya sekarang di sini ya. Nah, kita juga bisa stop. Jadi kalau kita mungkin menemukan transaksi yang menarik, nah kita perlu lihat, kita bisa stop ya. Nah, jadi berhenti, kita bisa perhatikan, kita analisa ya. Nah, ada menu start stopnya. Dan kita lihat yang tengah. Di sini ada interstock namanya ya. Jadi sesuai judul menunya running trade dan interstock. Jadi yang ini running trade dan yang tengah adalah interstock. Di sini kita bisa melihat pergerakan harga sahamnya ya, spesifik di satu saham. Contoh di sini ada Telkom, kita bisa ganti misalkan BBCA ya. Ada 2 kolom ya yang kita bisa gunakan. Jadi di sini ada kode sahamnya. Saya coba jelaskan secara mendetail ya. Di sini ada kode saham, kode itu kode sahamnya Telkom. Lalu di sini ada SMD. Apa ini maksudnya? Jadi perlu diketahui, mungkin Bapak Ibu sobat investor ada yang belum tahu bahwa di Mirai Aset sebenarnya ada beberapa jenis akun yang bisa sobat investor daftar ya. Jadi ada akun reguler. Nah, umumnya sobat investor pertama akan mendaftar akun reguler terlebih dahulu. Lalu setelah memiliki akun reguler, sobat investor bisa membuka jenis akun lainnya. Ada syariah, margin, dan day trade. Jadi totalnya ada 4 ya, termasuk dengan akun reguler. Nah, jadi di sini untuk Telkom selain di akun reguler bisa ditransaksikan juga di jenis akun lainnya, yaitu syariah. S itu syariah ya, M itu margin, D itu day trade. Jadi tiap saham berbeda-beda. Jadi contohnya kayak BBCA hanya bisa ditransaksikan di akun margin ataupun day trade, tidak bisa di syariah. Nah ya, jadi berbeda-beda tiap sahamnya. Dan di sini kita bisa lihat ada last ini harga terkini atau last price dari saham Telkom ada di 3.080 ya. Dan penurunannya Rp50 hingga saat ini, dan persentase penurunannya mencapai 1,59%. Dan juga kita bisa lihat ada harga IF dan IF ya sudah muncul karena sudah menjelang penutupan market ya. Saya buat video ini di sore hari. Dan juga kita bisa lihat di sini ada volume. Vol itu volume ya. Jadi transaksinya hingga saat ini dari tadi pagi mencapai 1 juta lot sekian untuk saham Telkom. Dan juga kita bisa lihat ada informasi high. Jadi high itu harga tertingginya yang dicapai dari pergerakan harga saham Telkom di hari ini di 3.130, dan juga opennya di 3.130 ya, sama antara high dan juga open. Nah, high open ini bisa berbeda. Contohnya di sini kita perhatikan BBCA high-nya di 9.900, opennya di 9.850. Lalu ada low ini harga terendah yang dicapai di hari ini ya, yang pernah kesentuh, yaitu di 3080 untuk saham Telkom. Previous itu harga penutupan kemarin ya. Jadi penutupan kemarin dan dibuka hari ini, pembukaan tadi pagi, harga pembukaan atau penutupan kemarin saham Telkom itu di 3.130. Dan di sini kita bisa lihat ada bid volume, over volume ya. Kita bisa lihat harga bid, ini harga pembeli, lalu over harga penjual. Untuk buat watchlist atau bikin watchlist, kita
perhatikan di sisi kanan ini yang masih kosong ini. Jadi Bapak Ibu bisa klik yang simbol ini, simbol kaca membesar ya. Nah, di sini untuk men-setting saham apa aja dan juga nama watchlistnya apa. Jadi di sini di group name kita bisa isi, misalkan saya mau buat watchlist saham-saham banking. Nah, kita bisa isi namanya saham banking ya. Nah, jadi nanti sobat investor bisa buat sendiri ya, bebas mau nama grup name-nya apa dan sahamnya isinya apa aja, itu disesuaikan. Nah, kalau sudah bikin grup name, kita lanjut isi watchlist-nya apa aja saham-sahamnya. Misalkan untuk saham banking itu kan ada BBCA, BBRI, lalu ada BBNI ya, Big Four Bank, satu lagi BMRI ya. Ini yang 4 besar saham banking ya. Kalau sudah, klik register. Oke. Nah, sudah muncul di sisi kanan ini saham-saham yang kita sudah pilih, kita sudah masukkan dalam watchlist saham-saham banking ya. Itu untuk cara bikin watchlist. Dan di sebelah bawah ada buy ya, sudah di posisi buy, lalu ada sell. Sell ini untuk menjual saham, buy untuk membeli saham ya. Pastikan nanti posisinya sudah sesuai yang kita mau lakukan ya. Misalkan mau beli saham, pastikan posisinya di buy. Kalau jual di sell, jangan sampai keliru, karena sering juga terjadi kalau kita buru-buru, kita lupa ya. Nah, kita mau jual saham, kadang terjadi kita mau jual saham tapi posisinya masih di buy. Nanti bukannya kejual saham malah nambah ya, malah beli lagi. Jadi pastikan posisinya sudah sesuai. Lalu di sini juga ada amen. Amen ini untuk mengubah. Jadi kalau kita mau mengubah harga atau lot order kita, jadi selama status ordernya masih waiting in buy ya. Kalau di order list itu nanti statusnya open. Selama statusnya masih open, itu kita masih bisa mengubah ya, mengubah harga ataupun lotnya. Dan juga kita bisa withdraw itu untuk membatalkan ya, membatalkan saham yang kita mau beli atau jual. Dan untuk mulai transaksi kita input PIN dulu, jangan lupa. PIN itu yang 6 digit angka ya. Nah, oke, kita coba input. Nah, sudah, langsung setelah input PIN langsung aja enter ya. Secara cepat nanti kita bisa langsung transaksi ya. Dan di sini di bar yang di stock price yang sebelah bawah ya, di sini kita bisa input harga atau input saham apa yang kita mau transaksikan. Jadi misalkan di sini kita mau transaksi saham Temas ya. Ini contoh saja. Ini saya contohkan untuk transaksinya ya, cara beli dan jualnya. Nah, jadi kita sudah di posisi buy. Nah, kalau kita perhatikan untuk saham Temas ini di sebelah kanan ada margin rasionya 0. Itu artinya saham Temas tidak bisa dibeli dengan dana pinjaman atau dana margin ya. Jadi Mirai Asset ini menyediakan dana margin besarnya 3 kali cash. Jadi kalau teman-teman atau sobat investor ada dana di RDN 10 juta, nah itu sobat investor dapat dana margin 3 kalinya. Artinya ada 30 juta dana margin yang bisa digunakan untuk beli saham ketika dana sendiri kurang ya. Nah, ini maksud dari margin ratio. Margin ratio setiap saham itu beda-beda ya. Jadi contohnya kita ganti saham lain, misalkan kita buka BBCA ya. Nah, BBCA ini margin rasionya 75%. Artinya kita bisa pakai dana pinjaman atau margin hingga 75% dari dana pinjaman yang tersedia
ya. Jadi berbeda-beda setiap saham, angkanya tidak mutlak di 75% dan tidak juga 0% seperti tadi Temas ya. Jadi setiap saham punya resiko naik turunnya yang mungkin terlalu cepat ya. Terus juga likuiditasnya kurang bagus, itu menentukan skor margin ratio. Jadi kalau BBCA ini kan bisa dibilang saham yang big cap ya, dan transaksinya juga ramai, masuk indeks LQ45 juga. Jadi makanya dari Mirai Asset memberikan hingga 75% dana margin bisa digunakan ya untuk beli saham BBCA. Nah, kita balik lagi, saya contohkan kita akan beli saham Temas ya. Nah, di sini lalu kita tinggal input price-nya ya. Di sini ada price masih 0. Nah, untuk cara input price-nya atau harganya, kita bisa klik di baris harga bid ataupun offer ya. Nah, jadi kalau kita mau beli langsung dapet, kita bisa pasang di 163 ya. Jadi 163 sampai 167 ini namanya baris penjual. Kalau kita pasang di 163, klik 163, itu sudah ada 4.800 sekian lot yang mau dijual di harga 163. Artinya kalau kita ngambil 163, kita ngambil harga penjual tanpa nawar lagi. Itu langsung match, langsung done ya. Namun kalau kita pasang di 162 ya, itu kita antri buy, karena di harga baris bid ini harga pembeli. Kalau kita pasang di 162, ada 3.257 lot yang mau beli juga, investor lain atau trader lain yang mau beli di 162. Jadi kita ini di belakang 3.000 lot sekian ini ya, kalau kita pasang di 162. Nah, kita contohkan kita pasang di 162. Lalu kita klik volume ya. Volume misalkan kita mau beli 20 lot. Nah, lalu kita bisa langsung klik send, ataupun di sini ada max buy juga ya. Selain send ada di sini send untuk mengirimkan order, ada max buy. Max buy ini kalau kita klik bisa melihat informasi buying power kita. Jadi kalau kita menggunakan uang kita seluruhnya untuk membeli saham Temas, itu dapat 437 lot ya. Di sini dicontohkan dengan dana yang ada di akun saya ini ada bisa dapat dibelikan semua saham Temas, dapat 437 lot saham ya. Untuk kredit buy-nya sama karena yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau margin rasionya 0 ya, di sini kan Temas margin rasionya 0, artinya dia tidak bisa dibeli dengan dana margin. Jadi di sini kredit buy-nya sama seperti cash buy ya, karena tidak ada dana pinjaman ya yang bisa digunakan untuk beli saham Temas. Namun berbeda kalau kita tadi ganti ke BBCA ya, yang margin rasionya 75%, kita klik max buy. Oke, kita input harganya dulu, Nah, lalu kita contoh dulu, ini sebagai contoh saja. Nah, klik max buy. Nah, ini kita bisa melihat dengan dana yang ada kita bisa beli saham BBCA berapa lot dengan dana sendiri ya, cash buy ya ini ya. Cash buy, credit buy itu jika kita menggunakan dana margin juga, dana sendiri ditambah dana margin atau dana pinjaman, kita bisa dapat 28 lot ya. Kita bisa beli saham BBCA dana sendiri plus dana margin, dana pinjaman, dapatnya 28 lot ya. Kalau beli saham dengan dana sendiri, dana yang ada dapat 7 lot. Itu cara bacanya ya. Nah, kita balikin lagi ke Temas dulu karena kita akan coba transaksi di saham Temas ya. Saya akan contohkan. Jadi kita akan beli, coba pasang di 162. Kita beli 20 lot ya. 20 lot. Nah, di sini juga ada tombol reset. Reset ini untuk
mengubah ya, jadi menghilangkan yang sudah diisi. Kita coba klik aja, saya contohkan ya, klik reset. Nah, hilang lagi ya, price-nya 0 lagi, volumenya juga 0 lagi. Jadi kita pasang 20 lot untuk volumenya. Kalau sudah, klik send. Nah, kita bisa lihat di sini ada pop up confirmation ya, by confirmation, harganya kita beli di 162 ya. Terus volumenya 20 lot. Nah, terus kita juga harus bayar 324.000. Oke, kita klik send. Nah, lalu kita bisa cek order list. Ini kita klik order list, kita klik lot. Nah, di sini kita bisa lihat progress order kita ya, order buy. Tadi kan kita pasang temas buy, komanya perintahnya di 162. Statusnya masih open, masih waiting buy. Jadi kalau kita klik 2 kali ya di sahamnya ya, nah otomatis dia muncul di sebelah kiri bawah ini ada order queue-nya ya. Order queue ini untuk melihat antrian kita. Jadi kita ini harus nunggu berapa lama lagi ya. Kita bisa tahu di order queue. Nah, di sini kan ada, tadi kita beli, perintahnya beli ya, buy temas. Nah, di sini kita bisa melihat buy queue-nya itu di depan kita ini ada berapa lot lagi yang masih menunggu untuk beli juga di harga 162. Jadi di depan kita ada 3.220. Nah, sekarang untuk bid volumenya ada 3.242. Dan di sini juga kita bisa membatalkan atau merubah ya. Nah, dengan cara kita bisa klik di sini, klik A itu amen ya, W itu untuk withdraw. Contoh kita klik A. Nah, di sini kalau kita klik A muncul di sini posisi amen ya, atau pop up amen seperti ini. Nah, kita input pin dulu. Oke. Nah, sudah kita input pin. Nah, kita bisa ubah harganya. Jadi kalau di sini kita hanya bisa merubah harganya saja ya. Lotnya tidak bisa, sudah terkunci. Nah, jadi kita bisa turunkan atau naikin ya. Nah, misalkan sekarang kan tadi kita pasang di 162. Misalkan saya pengen cepet aja deh, nggak mau lama, kita bisa pasang di 163 ya. Kalau sudah bisa klik send, atau kalau kita mau membatalkan, ini saya contohkan ya, saya contohkan juga kalau mau membatalkan kita bisa klik W ini, withdraw. Nah, kalau mau membatalkan tinggal kita input pin ya. Kita input pin lalu klik send. Ini untuk membatalkan. Nah, kalau kita mau mengubah harganya ya, kita ganti aja price-nya di 163 misal ya. Mungkin mau buy di harga offer ya. Kita input pin, jangan lupa klik enter. Lalu kita bisa klik send. Kalau sudah sesuai harganya ya, kita klik send. Nah, sekarang statusnya sudah done di pojok kiri, pojok kanan bawah, dan status di atas sini juga done ya. Tadinya amen, tadinya di sini kan masih open ya, lalu diubah amended, lalu sekarang menjadi done. Dan artinya sudah kebeli ya saham Temas di harga 163. Nah, kita bisa selanjutnya cek di portofolio, kita input pin. Nah, sekarang sudah terlihat di sini saham yang tadi kita beli, yaitu Temas dengan average-nya atau harga beli kita di 163, last-nya di 163 ya. Kita beli 20 lot, share-nya 2000 lembar ya, dalam lembar, ini dalam lot, dan value-nya atau nilai sahamnya ya sebesar 326.000.
dan ada PTS di sini. PTS ini potential gain atau potential loss ya. Jadi nanti di sini kita bisa melihat kenaikan atau profit atau loss kita ya, akan terlihat di sini. Misalkan lagi profit 500.000 kah atau 300.000 akan terlihat di sini, dan persentase kenaikannya berapa persen atau kenaikan atau penurunannya ya. Dan kalau mau jual saham kita bisa pindah posisinya dari buy ke sell ya. Kita klik sell, lalu kita bisa langsung pilih dari portofolio mau saham yang mana yang mau kita jual. Kita bisa klik stock bal ya. Di sini ada stock balance maksudnya. Nah, di sini kita pilih jika memang ada beberapa saham ya. Jadi kita nggak perlu cari atau input manual di sini ya. Atau di stock price-nya di sini kita nggak perlu cari-cari lagi, kita langsung pilih aja dari portofolio kita. Kebetulan di sini baru kita tadi transaksi Temas ya, baru ada satu saham Temas. Nah, ini kita contohkan untuk jual saham Temas ya. Kita klik aja langsung pilih Temas. Nah, jadi kita bisa adjust untuk harganya, kita bisa sesuaikan mau jual di harga berapa, mau lotnya berapa. Tadi kan kita punya untuk lotnya ada 20 lot ya. Nah, jadi sudah terisi di sini otomatis 20 lot. Kalau mau dikurangi juga bisa. Di sini mau dijual semuanya atau partially ya, atau separuhnya ya. Nah, di sini juga kita bisa kurangin mau ditambah juga bisa ya. Nah, kalau sudah bisa klik send ya. Nah, kalau sudah oke semua, kita jual di 162 misal ya, klik send, itu sudah terkirim ordernya. Itu untuk cara beli dan jual saham di menu running trade intrastock. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa dipraktikkan oleh sobat investor semua. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel saya agar saya semakin semangat membuat konten-konten lainnya. Saya ucapkan terima kasih buat sobat investor yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.